Ibrah kehidupan Sultan Orhan Gazi, titisan sang ayah, pelanjut kepemimpinan dinasti Turki Utsmani. Nama lengkapnya adalah Orhan Gazi. Lebih populer dengan sebutan Orhan Gazi, atau Orhan Bey, atau dipanggil Orhan saja. Beliau lahir di Sogut sekitar tahun 1281. Tidak diketahui secara pasti awal kehidupan Orhan, tetapi Orhan tumbuh sangat dekat dengan ayahnya, Osman Gazi. Hampir bisa dipastikan Orhan mendapat banyak ilmu pengetahuan baik, agama maupun ilmu-ilmu umum dari sang ayah sendiri. Orhan telah mewarisi banyak karakter sang ayah, Osman Gazi. Osman Gazi mangkat antara tahun 1323 dan 1324 dan Orhan mewarisi tampuk kepemimpinan negara. Sesuai tradisi bangsa Turki, dia mengusulkan kepada saudaranya, Alaeddin, bahwa mereka harus berbagi kekuasaan. Namun tawaran itu tidak diterima Alaeddin, dan pada akhirnya Alaeddin menjadi wazir, menteri, pada masa pemerintahan Orhan. Ayahnya adalah Osman Gazi, dia lebih suka memakai panggilan Osman Bey, bapa dari Wangsa Utsmani dan pemimpin pertama, pendiri dari negara sekaligus daulah dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani, dan ibunya adalah Malhun Hatun. Pada masa awal pemerintahan Orhan Gazi, putra dari Osman I ini langsung memusatkan perhatiannya pada penaklukan barat laut wilayah Anatolia yang berada dalam kendali Kekaisaran Romawi Timur. Orhan Gazi berhasil memenangkan beberapa pertempuran yang terjadi antara pihaknya dengan Romawi, juga mengambil alih kepemimpinan di beberapa kota. Hal ini masih ditambah dengan perang saudara di dalam Kekaisaran Romawi Timur sendiri, juga Ioannes V. Palaiologos yang menjadi Kaisar Romawi Timur saat masih sangat belia, 9 tahun, menjadikan pihak Romawi Timur semakin sulit saat berhadapan dengan bala tentara Orhan. Kecakapan Alaeddin membuat Orhan kerap meminta nasihat padanya terkait masalah pemerintahan. Dinasti Utsmani tidak lagi mengukir nama pemimpin Seljuk di koin, mata uang, dan berhenti mengucapkan doa atas mereka di mimbar-mimbar. Sebagian menyatakan bahwa perubahan ini telah dilakukan oleh Osman, tetapi sebagian besar penulis Oriental menyatakan bahwa semua tindakan itu dinisbatkan kepada Alaeddin. Alaeddin juga yang mengusulkan untuk penetapan seragam para pejabat dan membuat angkatan bersenjata tetap dengan gaji rutin. Pada masa itu, sebuah pasukan biasanya terdiri dari para sukarelawan yang baru menjadi tentara saat akan terjadi perang. Secara garis besar bisa dibilang, Orhan Gazi meskipun mewarisi kepemimpinan dari sang ayah Osman Gazi, tidak berarti kemudian menikmati atau santai-santai saja dalam memimpin kerajaan besar dinasti Utsmani. Tetapi justru menjadi pelecut semakin maksimal berjihad memperluas dakwah maupun meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, serta terus memodernisir administrasi pemerintahannya. Ibrah dari kisah ini, Sultan Orhan Gazi, memimpin sebuah kerajaan besar Turki Utsmani, mewarisi sang ayah Osman Gazi, dikenal dengan Osman I. Orhan Gazi, benar-benar merupakan titisan sang ayah, Osman Gazi, terutama dalam hal kepiawaiannya memanage pemerintahan, dan mengatur strategi perang terkait dengan sejumlah penaklukan dan perluasan wilayah kekuasaan di bawah panji Turki Utsmani. Salah satu kepiawaiannya adalah dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak luar yakni blok-blok negara-negara kecil di bawah naungan Romawi atau Bizantium. Tawaran kerjasama dengan pihak luar Islam, membuahkan dua alternatif. Pertama, mereka menyatakan takluk di bawah kekuasaan daulah Islam dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Utsmani. Jika mereka tetap dengan keyakinan non-muslim, maka mereka wajib membayar jizyah, pajak perlindungan untuk non-muslim. Mungkin cukup di sini kita bahas tentang Orhan Gazi, nantikan video lainnya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan assalamualaikum.